Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media sekalian. Rakyat miskin makan telur akhir, presiden makannya rasanya. Selamat siang Mas Mbak Media, apa kabarnya? Pada siang hari ini jumpa kita sudah ada terhormat Bapak Tom Lebo sebagai Wakil Timnas, dan juga ada Pak Putra Jaya, Deputi Universitas Sektor Timnas Amin. Juga di sebelah kiri saya ada Mbak Tasya, juga muda Timnas Amin, dan yang sebelah ujung ada Mas Muhammad Khalid, jubir Timnas Amin. Pada siang hari ini kita akan mendiskusikan seperti yang tertera di depan. Kita belajar apa dari pemilu 2024? Dari mulai tahun kemarin, bahkan kampanyenya sudah ada sejak sebelum masa kampanyenya dimulai, kan sangat khusus sekali. Kira-kira apa yang nanti akan dibicarakan sama bapak-bapak dan mbak sekalian ini di depan? Mari kita simak. Dari yang pertama akan bicara adalah Bapak Putra Jaya. Kepada Pak Putra Jaya dipersilakan. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua. Hari ini kita ingin menyampaikan sebuah pandangannya tentang apa yang bisa kita ambil dari proses pemilu 2024. Sebetulnya kalau kita ambil dari teori, kita ambil hikmah dari pemilu sejak reformasi. Dan setiap 5 tahun ada tahapan, ada perubahan, ada yang berkembang jauh lebih baik, ada yang berkembang ke arah yang kurang baik. Itu biasa dalam proses demokrasi, pasti ada plusnya. Nah, yang kita dapat dari 2004 tentunya harus kita baca kembali bahwa undang-undang yang kita gunakan 2024 itu adalah undang-undang yang kita buat untuk 2019 dan tidak ada revisi sama sekali. Kalau undang-undangnya tidak ada revisi, tentunya tidak ada sistem baru, tidak ada upgrade, tidak ada penambahan item, tidak ada perubahan prosedur, karena undang-undang ini sama. Bagaimana PKPU misalnya sebagai turunan dari undang-undang pemilihan umum tahun 2017 nomor 7 itu dilakukan perbaikan bila undang-undangnya sendiri sama persis. Jadi sebenarnya kan pemilu 2024-nya harusnya dia copy paste dari undang-undang. Tapi banyak sekali khususnya dari penyelenggara menciptakan semacam kebingungan ya di awal. Yang pertama ramai adalah soal debat presiden, debat calon presiden dan calon wakil presiden. Itu pertengkaran, maksud saya kegaduhan yang nggak perlu. Aturannya jelas bahwa ada 3 kali capres, 2 kali cawapres. Itu kalau dijalankan seperti apa yang tertera di undang-undang, tidak ada kegaduhan. Nah, kenapa ada upaya untuk tidak menjalankan seperti apa adanya, timbul kegaduhan? Pasti ada peserta yang tidak sepakat, masyarakat juga yang tidak sepakat. Ini buat saya ke depan tidak boleh dilakukan. Apa yang ada di undang-undang itu jalankan saja, jangan diterima macam-macam. Kemudian biasanya tahun 2019, 2014 ada masalah di DPT, daftar pemilih tetap. Ya. Untuk 2024 isu ini tidak begitu menonjol. Ya. Lain dengan 2014 dan 2019
cukup menonjol isu DPT. Isu ini tidak begitu menonjol. Sehingga untuk DPT kalau kita cek di media tidak begitu keluar kalimatnya ya. Lebih didominasi adalah soal pola dan cara debat calon presiden. Kemudian yang jadi masalah terakhir adalah Sirekap. Sebenarnya Sirekap ini kan sudah ada sejak tahun 2004. Yang pertama menggunakan IT itu adalah KPU yang dipimpin oleh Pak Nazarudin dan Bu Husnul sebagai tim IT-nya saat itu adalah pertama sekali menciptakan digitalisasi rekapitulasi. Tujuannya apa? Masyarakat tidak bisa mengikuti proses manual dari TPS ke PPS. Itu ada PPS ya. PPS itu di kelurahan, kemudian PPK di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Masyarakat tidak bisa melihat, mengikuti. Ada puluhan ribu TPS, ratusan ribu. Nah, alat yang dibuat, sistem yang dibuat oleh Mbak Husnul ini adalah untuk membantu masyarakat. Jadi di TPS A sekian, kandidatnya dapat suara sekian, tidak lebih dapat suara sekian. Tanpa kita harus ke TPS. Bayangkan kalau kita harus ke 800 ribu TPS, tidak mungkin. Nah, ini alat bantu kepada publik agar publik mengetahui proses itu. Nanti kan yang di TPS di total di kelurahan, yang kelurahan di total lagi di kecamatan, dan kita bisa melihat dan mengikuti sebagai keterbukaan informasi, hak rakyat untuk keterbukaan informasi. Jadi sebetulnya kalau situng atau Sirekap ini berjalan normal, ini sangat membantu. Dan masalah sebetulnya. Tidak itu adalah sekian B, sekian C, sekian, di Sirekapnya sama. Kalau semua hasil di TPS sama persis dengan data yang di Sirekap, maka dunia adem-adem saja. Jadi Sirekap tidak salah. Yang salah adalah prosesnya. Kalau kita punya tabungan, uang kita 1 juta, kita tahu persis setor 1 juta, dihitung dikasih 1 juta, kemudian angka yang keluar di ATM kita 900 ribu. Pasti pemilik tabungan akan bereaksi atas perubahan itu. Sama, pemilih itu kalau dia dapat 100 ribu suara, tapi dia tercatatnya pihak lain itu 150 ribu, yang lain dikurangi, yang lain ditambah, pasti ada respon. Nah, respon ini tidak perlu terjadi kalau sistem informasi rekapitulasi itu berjalan baik dan benar. Ini betul-betul sebetulnya kesalahan yang tidak perlu. Saya sebagai orang IT, setiap orang mengisi data, itu selalu ada batas maksimum karakter yang bisa masuk. Coba semua aplikasi yang menggunakan NIK atau NKK, ya. NKK itu nomor kartu keluarga ya. Itu selalu dibatasi 16 digit. Kalau kita isi 15 digit, itu enternya tidak kita bisa fungsikan karena tidak sesuai dengan jumlah NIK yang 16 digit. Tapi kalau kita isi 17 digit juga tidak berfungsi. Semua sistem begitu. Semua sistem begitu. Ada batas atas, ada batas bawah. Nah, ini ada sistem yang menggunakan angka digital. Ada peraturan KPU bahwa maksimum di sebuah TPS itu adalah 300 pemilih. Bayangkan bisa ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000. Ini artinya sistem ini dibuat tidak handal. Sistem ini dibuat memang mentoleransi kesalahan. Bahkan entah dari mana datangnya, 01 itu pernah mendapat tambahan suara 3,5 juta. Dan kita hanya dilapori pada saat pengurangan suara 3,5 juta. Bagaimana bisa? Kalau 3,5 juta bisa masuk,
artinya 3,5 juta juga bisa hilang. Kalau 3,5 juta bisa ditambah ke 01, artinya bisa juga bertambah di 02 atau di 03. Itu kalau 3,5 juta bisa hilang dari 01, artinya 3,5 juta juga bisa hilang di 02 dan di 03. Artinya sistem ini lemah karena memungkinkan orang untuk menghapus dan menambah sesuka mereka, tidak dibatasi. Harusnya tidak bisa lebih dari 300. 301 artinya mereka menolak. Nah, sebetulnya hal-hal ini yang tidak perlu terjadi, karena ini terjadi karena kelemahan sistem, maka ketidakberdayaan tumbuh di masyarakat. Nah, kalau sudah nggak berdaya, jangankan yang salah, yang benar aja orang nggak berdaya. Kira-kira itu ya beberapa hal yang jadi catatan. Yang lain saya pikir oke, ya. Soal kecurangan kita serahkan aja kepada mekanismenya. Karena ada mekanisme untuk Bawaslu. Nah, kalau PHPU, perselisihan hasil usaha di MK, gitu kan, bisa juga menggunakan cara-cara di luar yang disediakan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, itu kita serahkan saja nanti kepada masing-masing paslon untuk menempuh cara-cara yang seperti apa. Yang penting tujuannya baik. Tujuannya adalah bagaimana mengamankan suara rakyat, karena itu adalah hak asasi. Hak memilih dan dipilih itu adalah hak yang paling asasi yang dimiliki oleh rakyat. Itu aja kira-kira untuk sementara. Silakan Mas Tom mau menambahkan. Terima kasih. Bukannya ada sumbatan suara juga di sini. Terima kasih Pak Presiden atas praktikannya gitu. Kita akan ingat kembali sama proses panjang pemilu ini. Dari awal memang ada kebingungan tampaknya yang dirasakan. Namun mungkin ya bukan kebingungan gitu, tapi ada sesuatu yang dibingungkan. Mungkin kita bisa belajar lebih lanjut dari narasumber kita yang kedua, Pak Omnembro, kepada Pak Sobat dipersilakan. Terima kasih Mas Sohan, Bu Jaya, Mas Rasyad, Mas Khalid, dan teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beberapa pelajaran pemilu 2024 yang ingin saya angkat ya. Pertama, yang super menarik bagi saya ya teman-teman adalah kampanye 2024 itu membuktikan bahwa masyarakat kita sudah siap untuk sebuah kampanye dan proses pemilu yang semakin berlandas pada gagasan, data, fakta, substansi dan materi. Ya. Jadi saya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kampanye Anies Mohaimin adalah kampanye yang paling tidak punya uang, yang paling serba keterbatasan. Ya. Dan saya sangat bangga, ya, sangat positif sebetulnya bahwa dengan berbagai keterbatasan dan menghadapi lawan yang sangat berat, ya, kita bisa mencapai hasil yang sangat baik. Ya. Dan sebagaimana dikomentari ya banyak pengamat, gaya kampanye kalau di pakai bahasa Inggris ya, gaya town hall ya, seperti halnya desak Anies terhadap dirinya ini
di negara-negara maju itu biasa, itu format kampanye yang standar. Ya, tapi di Indonesia kan pertama kali dalam sejarah ya, calon-calon pemimpin ya, yang berkampanye itu berinteraksi langsung dalam format town hall tersebut. Ya. Itu satu contoh ya, di mana kampanye berorientasi gagasan ternyata bisa mendapat momentum yang sangat positif di masyarakat. Ya. Kedua, tadi Pak Putra Jaya sebut misalnya debat capres, debat cawapres. Ya. Hemat saya bukan hanya di saat debatnya, tapi pasca debat, diskusi publik, polemik di publik, itu yang paling substantif, yang paling mendalami kebijakan data fakta. Sepanjang yang saya ingat ya, saya nggak pernah ingat pemilu-pemilu sebelumnya di mana masyarakat begitu antusias berdebat publik, baik di media sosial, ya, di media, di TV, mengenai kebijakan-kebijakan seperti digitalisasi, industrialisasi, lapangan kerja, lingkungan hidup, keadilan antar generasi, sampai hal-hal yang sangat teknis ya, seperti green inflation dan teknologi baterai. Ya. Jadi bagi saya ini suatu perkembangan yang sangat membahagiakan. Ya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat luas ya, semakin memperhatikan hal-hal yang substantif ya, dan ada nafsu atau ada ketertarikan terhadap hal-hal seperti ini. Ya. Di berbagai kesempatan saya sudah berbagi, ya, sudah share bahwa dalam pandangan saya generasi muda saat ini adalah generasi yang paling terdidik dalam sejarah Republik. Ya, saya tidak percaya pandangan sinis dari elit-elit politik dan juga elit bisnis bahwa bayangkan masyarakat kita terkulik hanya lulus SD atau hanya lulus SMP. Ya, saya tidak percaya pandangan itu, ya, karena terlepas dari ijazah, ya, generasi muda kita kan sudah mengkonsumsi konten-konten yang substantif dan global dari usia dini di media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, apakah itu Facebook dan lain-lain. Ya, jadi emang saya berkat media sosial dan internet dan smartphone, generasi muda kita generasi yang paling terdidik, yang paling punya wawasan luas, ya kan. Itu terbukti dengan partisipasi masyarakat dalam debat-debat soal kebijakan, debat-debat substantif di proses pemilu 2024. Dan kalau saya memproyeksikan tren ke depannya, ini akan semakin ke sana. Ya, pemilu-pemilu ke depannya akan semakin substantif, akan semakin ditagih kepada calon-calon pemimpin di semua tingkat. Akan semakin ditagih oleh pemilih, ya, oleh masyarakat, bahkan masyarakat luas, melalui media sosial, melalui podcast, dan semakin di cross check, ya, semakin dicek keakuratan datanya, keakuratan klaim-klaimnya, ya, dan sudah menjadi kayak, akan semakin menjadi kayak olahraga nasional. Ya, semua berbondong-bondong ngecek, ya kan, benar kan nih apa yang disampaikan oleh calon ini, calon itu, ya, benar kan nih klaim si ini, klaim si itu, ya. Dan hemat saya ini suatu perkembangan yang sangat menggembirakan, ya,
ya, karena ujungnya yang kami inginkan, ya, kami di tim Anies Mohaimin dari awal adalah kebenaran. Ya. Jadi tentunya tujuan kami nyata ya, adalah untuk memenangkan pemilu, tapi banyak tujuan-tujuan lain yang juga tidak kalah pentingnya. Ya, kita senantiasa bertujuan untuk mengeluarkan fakta-fakta, realita, kebenaran, ya, dan sangat terbuka, sangat welcome terhadap argumentasi dari publik, dan kami mengundang pihak-pihak yang mau berdebat, berargumentasi untuk menyajikan data-data yang mendukung argumentasi mereka. Gitu. Jadi itu lagi, saya pribadi sangat gembira dengan perkembangan-perkembangan seperti ini yang menurut saya akan sangat sehat bagi demokrasi kita ke depannya. Mungkin saya mulai dengan itu dulu. Jadi terus lanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tom atas pembukaannya. Tadi Pak Tom menyebutkan satu kata kunci yang sangat penting, mungkin jadi titik berat juga untuk teman-teman media, adalah keadilan antar generasi gitu. Keadilan antar generasi, karena bagaimanapun juga hasil dari beberapa menit di TPS itu akan mengubah apa yang akan didapatkan oleh generasi mendatang gitu. Selanjutnya kalau kita akan cross check kepada generasi yang sekarang ini kan. Untuk kepada Mbak Tasya mungkin bisa dimulai. Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada senior saya Pak Putra, Pak Tom, dan kawan saya Mas Walid. Terima kasih. Berbicara soal pemilu, itu kalau kita melihat pemilu di Indonesia kan merupakan sebuah proses demokrasi yang sangat penting dan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Dan tentunya pemilu itu kan juga memerankan peran kunci dalam memastikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik serta memberikan wadah bagi perwakilan yang adil, seperti perwakilan kaum muda juga yang sempat disinggung oleh Pak Tom soal keadilan antar generasi. Nah, berbicara soal wadah bagi perwakilan yang adil dan seimbang, mungkin saya ingin bercerita dari awal saya bergabungnya dengan Pak Anies, gitu ya. Mungkin kalau Pak Anies tidak waktu 2023 itu tidak menyelenggarakan apa ya, seperti kompetisi gitu Pak Tom, di 2023 itu ada kompetisi, kita ada ide apa nih dari berbagai daerah. Kebetulan saya perwakilan dari Jogja. Setelah itu saya menyampaikan ide tentang integrasi moda transportasi di Jogja, karena kan kalau kita tahu Jogja itu adalah melting point ya untuk pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Saya ingin ada integrasi sistem transportasi di ranah pendidikan. Kemudian alhamdulillahnya karena itu juga kita ada seleksi dari Aceh hingga Papua, dan itu diikuti generasi muda. Kemudian dari ada 5.500 itu diambil 100 gitu, dan alhamdulillahnya itu benar-benar disimak oleh Pak Anies gitu. Disimak oleh Pak Anies, ide kita diterima, didengarkan, kemudian kita presentasi di depan Bapak, dan dari ide-ide itu dengan melibatkan anak muda itu menjadi visi misi yang ada di Amin itu juga dari salah satunya juga dari ide-ide kami 100 pemuda dari Sabang hingga Merauke itu. Dan mungkin kalau misalkan saya tidak dilibatkan atau tidak menggunakan sistem meritokrasi gitu ya Pak, itu mungkin saya tidak bisa duduk bareng dengan Pak Tom, Pak Putra begitu. Dan saya merasa kalau justru dalam pemilu ini gerakan perubahan itu betul-betul mengedukasi massa. Seperti acara yang disinggung oleh Pak Tom tadi, ada desak Anies, Sobat Imin. Mungkin kalau di negara-negara maju memang menghadirkan calon pemimpin kepada publik dan menghadirkan dialog dua arah itu sudah biasa. Tapi kalau untuk kita kan itu adalah pertama kalinya gitu dilakukan. Dan selama saya terlibat
terlibat dengan di koalisi perubahan ini, saya sendiri juga menjadi belajar begitu Pak, menjadi belajar, diberikan kesempatan, dan itu yang menurut saya ini harus secara berlanjutan harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Karena saya juga sangat setuju ya, karena ada yang bilang, oh ini terlalu tinggi untuk masyarakat kita yang hanya sebegini, tatarannya hanya ini levelnya. Tetapi kalau kita lihat Bung Karno, itu kan Bung Karno kan kalau dalam menyampaikan pidatonya, menyampaikan gagasannya, itu kan tidak pernah menggunakan bahasa yang simple, bahasa yang anak muda familiar mendengarnya, tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita melihatnya itu seperti hal yang sulit. Tapi Bung Karno tidak mau kalau misalkan rakyat itu hanya dengan bahasa yang kayak standarnya, tapi beliau justru bangga dengan pidatonya, dengan narasinya. Kemudian itu yang menjadikan beliau mendidik rakyatnya, dan itu yang saya salut, saya bangga, karena menurut saya kita menjadi trendsetter ya, kalau menurut saya sebagai anak muda, kita menjadi trendsetter untuk pemimpin berikutnya agar lebih mengamplifikasi gagasan-gagasan untuk publik gitu, yang mencerdaskan publik. Karena memang kita memang bagian dari paslon, tetapi kita tidak hanya memenangkan paslon, tapi kita juga harus mengedukasi Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalkan ada kemenangan sebuah kontestasi politik, kontestasi capres itu kan hanya memenangkan capres-capresnya, tetapi juga memenangkan Indonesia. Saya pikir seperti itu. Luar biasa, Mbak Anastasia Rahmaniar itu namanya teman-teman. Beliau dari dulu sudah sejak dalam pikirannya ini kan perubahan Indonesia. Terus yang terakhir akan berbicara di sebelah paling pojok adalah Mas Muhammad Khalid. Kepada Mas Muhammad Khalid dipersilakan. Baik, selamat siang, Tom, Pak PJ, Mbak Tasya, dan para media yang kami hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid dari Amin Muda, salah satu simpul gagasan kaum muda yang fokusnya adalah pada promosi dan gerakan mengajak pada gagasan perubahan. Jadi kalau kita refleksikan, salah satu yang membuat kita harus bangga adalah teman-teman, bahwa pergerakan kita, upaya-upaya kita tidak lagi upaya mengkultuskan pada calon Amin ini memang kita dukung, tapi yang kita dukung bukan semata tokohnya, tapi apa gagasan perubahannya. Artinya ketika gagasan itu yang kita dukung, upaya mendorong perubahannya, perubahan yang berkeadilan, perubahan dalam memberantas ketidakadilan, perubahan mendorong kebijakan yang lebih pro demokrasi dan sebagainya, itu adalah upaya yang harus kita terus suarakan, tidak hanya dalam momentum pemilu 2024 saja, tapi seterusnya. Itu komitmen yang kita sudah sepakati pasca 14 Februari. Upaya perubahan itu oleh teman-teman muda akan terus kita upayakan. Ada dua refleksi besar yang coba kita, kalau tasuk ini kita belajar apa dalam momentum pemilu 2024 ini. Yang pertama, refleksinya tentu saja soal kolaborasi. Bagaimana itu juga value yang selalu dihembuskan dari Timnas Amin, dari Pak Anies Baswedan dan Cak Imin sendiri, bahwa gerakan rakyat ini berbasis kolaborasi adalah satu hal yang harus kita dorong. Jadi bukan lagi top down approach. Bagaimana teman-teman Amin Muda dan seluruh relawan secara umum lainnya muncullah inisiasi-inisiasi spanduk rakyat misalnya, atau All Pagi Project ya, yang salah satunya Tom Lembong juga didapuk sebagai ajusinya misalnya. Itu kan kolaborasi-kolaborasi yang luar biasa. Yang kita bayangkan kalau itu kita teruskan tidak hanya ketika pemilu saja, tapi kolaborasi-kolaborasi yang bermanfaat. Dalam 5 tahun ke depan, kolaborasi membantu masyarakat, misalnya Amin Muda sama Anies Baswedan kemarin bikin itu di Semarang. Mulai dari hal-hal kecil tapi bisa berimpact besar ketika dilakukan secara masif dan kolaboratif. Itu poinnya. Kita belajar kolaborasi dan harapannya kita semua terus melanjutkan itu bersama-sama. Yang kedua, refleksi paling penting yang tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber lainnya, bahwa kita juga harus berbangga. Ada satu kontribusi besar yang kita lakukan dalam momentum pemilu 2024 ini oleh teman-teman Timnas Amin semua, adalah kontribusi kita meningkatkan standar demokrasi, kualitas dari demokrasi itu sendiri dengan cara-cara kampanye gagasan
dengan kampanye secara kolaboratif tadi dengan minim dana tapi bisa menghasilkan impact besar. Kita membayangkan bukan hanya apa namanya tadi misalnya disebut ada desak manis, ada town hall dan sebagainya, tapi juga bagaimana gagasan perubahan itu bisa menyebar secara, kalau bahasa Jawanya itu bertulang ya, secara menyebar satu persatu, akhirnya menyadarkan masyarakat bahwa ketika memilih pemimpin yang kita pilih bukan hanya sekadar uangnya ya, bukan hanya sekadar popularitasnya, tapi lebih dari itu. Di samping mungkin beberapa pemilih juga memandang, oh karena Tom Lebong ini pintar gitu ya, musik ganteng juga misalnya, salah satunya itu. Tapi akhirnya dari situ orang-orang lebih sadar lagi tentang gagasan yang dibawa. Ini khususnya terutama buat teman-teman kaum muda ya, kaum muda, kita bangga pernah ada di jalan itu. Kita juga bahasanya berada di the right side of history ya. Ketika mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Kita berdoa Indonesia baik-baik saja, tapi ketika mungkin anak cucu generasi selanjutnya mau menanyakan pernah di mana ketika 2024 kemarin ya, kita berada di pihak mana, kita akan dengan bangga teman-teman muda semua bahwa kita berada di barisan perubahan, barisan yang memperjuangkan keadilan, barisan yang mendorong Indonesia maju bukan hanya dengan gemoy-gemoyan tapi dengan gagasan. Indonesia yang maju bukan hanya karena ikut kata Bapak, tapi karena memberikan dampak. Kita rasa spirit itu yang harus kita teruskan teman-teman semua. Dan sekali lagi, Amin Muda, gerakan-gerakan kita belum punah. Kita akan terus di jalan perubahan. Kita akan terus dengan cara apapun yang mengawal gerakan demokrasi, mengawal kebijakan yang pro lingkungan dan semua mendorong promosi nilai-nilai keadilan sosial untuk semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili Amin Muda. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Khalid. Tadi intinya ya, kita berbangga untuk, saya bilang tadi, memenangkan Indonesia, bukan cuma memenangkan pemilu. Mas Khalid akan setia pada jalan perubahan gitu. Kemudian kita sampai pada sesi tanya jawab, teman-teman. Nanti akan ada beberapa termin pertanyaan, 1 termin 3 pertanyaan. Mungkin nanti bisa langsungkan jari dan memperkenalkan diri secara mungkin dari dimulai. Ini dijelaskan untuk siapa sebenarnya pertanyaan ini juga ya. Selamat sore. Saya Pandi dari 20 Detik. Ini pertanyaannya mungkin untuk Pak Tom Lembong. Jika mungkin bisa dijawab yang lain juga tidak apa-apa. Kan di sini tema pada hari ini kan pemilu 2024. Kita belajar apa kalau yang dari tadi dijelaskan. Ini hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Timnas Amin ataupun Amin Muda itu pada saat pemilu 2024 dan pada saat proses kampanye. Nah, tapi pada saat ini kondisinya adalah perolehan suara yang didapatkan oleh Pak Anies saat ini mungkin bisa dikatakan tertinggal atau jauh dari suara dari 02 begitu. Jika dikaitkan dengan tema pemilu 2024, kita belajar apa? Menurut Pak Lembong, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan tadi Pak Lembong jelaskan kalau sebenarnya kampanyenya baru, gaya baru, masyarakat sudah siap dengan kampanye gaya gagasan dan segala macam, tapi apa yang dapat dipelajari dari semua proses yang dilakukan itu, namun pada akhirnya perolehan suara Pak Anies tertinggal begitu dari kompetitor yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita tampung dahulu di 3 pertanyaan, langsung kita jawab. Itu ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oh langsung. Oke. Tapi langsung direct kepada Pak Tok. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Pandi. Ini baru mau seminggu setengah, 2 minggu pasca hari H ya. Jadi
ini kan kita semua masih mencerna apa yang terjadi ya di berbagai lapisan dan di berbagai kalangan. Ya. Ini proses mencerna kejadian-kejadian di bulan-bulan menjelang hari nyoblos ya, dan juga di minggu-minggu menjelang hari nyoblos, itu menurut saya akan masih butuh beberapa minggu lagi. Ya. Jadi kalau saya sih mengimbau semua kalangan tetap pikirannya terbuka. Pikirannya terbuka. Jadi kita jangan terlalu cepat menarik kesimpulan saat ini, karena ini baru seminggu setengah. Ya. Dan berbagai kisah-kisah, berbagai cerita-cerita, berbagai pengalaman masih terus di posting, masih terus disuarakan, masih terus didiskusikan. Ya. Jadi saya tidak mau terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum semua sharing ya, semua pengalaman, semua pandangan itu bisa diungkapkan dari berbagai kalangan. Pada saat ini, di samping menghimbau masyarakat untuk tetap punya pikiran yang terbuka, ya, dan ini untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk pemilih kita atau yang tidak memilih kita. Ya. Seperti itu, mungkin saya mau berbagi ya. Saya ingat waktu saya masih kuliah dan belajar ilmu politik, salah satu konsep penilaian dalam politik itu adalah kita menilai atas dasar 3 faktor. Ya, 1 adalah niat, 2 adalah proses, 3 adalah hasil. Ya, dan 3-tiganya penting. Ya, dulu waktu saya masih sangat muda dan sangat pragmatis, ya, saya pikir yang penting itu cuma hasil. Ya, bahwa niat tidak relevan, proses tidak relevan, yang relevan hanya hasil. Ya, kalau hasilnya baik, ya semuanya baik. Kalau hasilnya tidak baik, semuanya tidak baik. Ya. Nah, tapi sekarang setelah tambah jam terbang, tambah pengalaman, saya semakin menyadari bahwa niat dan proses juga penting. Nah, ini kenapa? Nah, ini salah satu faktor kenapa ini akan butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk masyarakat membentuk sebuah konsensus mengenai apa yang terjadi, ya, dan bagaimana masyarakat mau menanggapinya. Ya. Sebagai contoh ya, kenapa misalnya niat itu penting, ya, dan juga proses ya, tapi mungkin saya soal niat gitu ya, karena ujungnya perekat kita semua sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah komunitas adalah yang namanya trust atau kepercayaan. Ya, jadi masyarakat perlu trust, dan trust itu tentunya dibangun melalui sebuah proses yang berintegritas, sebuah proses yang transparan dan adil dan logis gitu ya, dan rasional. Tapi kepercayaan itu juga dibangun dari niat, ya, dari niat. Jadi hemat saya, kita semua mesti mengevaluasi ya, mengevaluasi. Misalnya 3 pasangan calon, ketua umum parpol, petinggi parpol, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Apa sebenarnya niat masing-masing kubu ini? Apa niat masing-masing tokoh ini? Ya. Dan itu akan punya dampak dan konsekuensi bagi kepercayaan, ya, bagi trust, ya, kepercayaan, dan confidence, keyakinan masyarakat. Jadi dalam hari-hari dan minggu
ini ya, akan semakin banyak keluar cerita, kisah, video, foto-foto, pengamatan, analisa. Ya. Jadi saya tidak mau perlu ini percepat menyelesaikan proses ini gitu ya. Ini tapi tadi yang saya sudah sampaikan ya disampaikan oleh Pak Putri Jaya, Natasha, Mas Khalid, ya kami sangat bangga dan bahkan lega ya, bahwa masyarakat itu menerima gaya kampanye yang berbasis gagasan, ya, yang berorientasi pada gagasan dan mengeluarkan fakta-fakta ya, dan mengundang debat publik soal fakta dan data. Terima kasih Pak Tom atas jawabannya. Mungkin Pak Trajaya, Mas Khalid atau Mbak Tasya mau menambahkan? Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Mas. Ya, perkenalkan saya Ilham dari Kompas.com Video. Ini ada pertanyaan untuk Mas Putrajaya yang tadi menyinggung soal kehilangan 3,5 juta suara ya. Ini tuh ini hilangnya suara ini dari berapa suara atau berapa suara plus data per kapan. Lalu apakah suara yang 3,5 juta itu sudah kembali lagi? Jika tidak, itu Timnas Amin bakal melakukan langkah-langkah apa? Tidak ya. Soalnya pekan lalu kan baru kehilangan 3 juta gitu. Oke, mau Pak Trajaya jadi jawab langsung. Ya. Jadi ini sudah kita sampaikan minggu lalu ya. Jadi ada 2 screenshot yang dikirimkan oleh publik kepada kami yang kami uji apakah screenshot itu metadatanya betul melalui informan bersangkutan. Artinya bukan diambil dari publik. Di sana ada 2 screenshot yang jam 19 lewat 23 detik dan jam 19.30 lewat 24 detik, di mana ada perubahan angka selisih 3,4 juta. Nah ini kita sampaikan ke publik dan kepada KPU untuk diberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian siapa yang melakukan penghapusan angka itu. Kan yang tahu persis kenapa dihapus kan KPU. Kecuali KPU bilang kami tidak menghapus, artinya kan orang yang tidak berhak dari luar KPU. Gitu. Pada saat kami sampaikan itu kami nggak tahu apa yang terjadi, cuma kami menyampaikan fakta yang kami punya. Dan mohon kepada KPU untuk menjelaskan apa yang terjadi. Karena kalau bisa berkurang 3,4 juta, kan bisa juga bertambah kan sebetulnya. Nah, tapi 1 jam kemudian kami lakukan forensik ya. Itu ternyata di Lampung, di Pesawaran, ada pihak, entah dari PPS, entah dari mana, itu menambahkan suara sebesar 3,4 itu kepada 01, dan kemudian beberapa hari kemudian KPU melakukan koreksi. Jadi seperti itu langkah koreksi yang dilakukan oleh KPU, karena ada yang menambahkan 3,4 juta, 3,5 juta, kemudian KPU menghapus. Nah problemnya adalah KPU melakukannya tidak secara transparan. Sehingga yang kami dapat adalah yang di ujungnya pada saat pengurangan. Tapi KPU tidak ada menjelaskan, kepada publik juga tidak menjelaskan. Harusnya dia bersurat ke kami bahwa, atau minimal ke LO kami yang ada di KPU. 01, ini ada suara liar yang masuk ke 01, 3,5 juta. Per TPS bisa 1 juta lebih misalnya. Dan ini adalah angka yang tidak sah. Kami akan lakukan koreksi. Kalau perlu waktu melakukan koreksinya bersama-sama, ya 01. Sehingga tidak terjadi prasangka di ruang publik. Nah ini yang tidak dilakukan oleh KPU. KPU 2019 itu setiap ada kekeliruan, itu Pak Arief ya, Budiman Ketua KPU menghubungi kami dan mengundang kami untuk menyampaikan ini ada kekeliruan, kami akan lakukan koreksi dan dilakukan koreksi di depan kita beserta komite. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan melalui publik, karena itu kan adalah hak publik, karena itu juga
ada di Twitter ya, ada beberapa pihak juga yang posting di Twitter, kami harus sampaikan. Supaya kenapa kami sampaikan ke ruang publik, supaya ada kontrol publik, supaya ada kontrol masyarakat bahwa kalau ada yang bisa dihapus, berarti kan ada yang bisa ditambah. Kebetulannya kan bertambahnya ke 01, kemudian dihapus di belakang hari kan. Tapi proses penambahannya kami tidak mendapat penjelasan terjadi. Artinya bisa juga ditambah dan dikurangi ke 02, dan juga bisa ditambah dan dikurangi ke 03. Artinya semua tidak ada yang steril kan. Nah ini adalah kehandalan sistem yang perlu kita koreksi. Saat itu kami mengajukan untuk dilakukan audit teknologi supaya semuanya clear, tidak ada kecurigaan. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Zahir atas jawabannya. Mungkin ada Pak Tom atau Mas cukup. Kita pertanyaannya kembali. Ada pertanyaan kan? Masih? Selamat siang, saya Nadira dari SCTV. Simpel saja, ini masih berkaitan dengan Sirekap ya. Pertanyaannya boleh dijawab oleh Pak Prajaya maupun Tom Lebong atau Mas Mbak juga terkait apakah dari Timnas Amin sendiri ini masih percaya atau enggak dengan proses di KPU sendiri nih. Mungkin juga beserta karena ada kecurangan maupun kekeliruan yang terjadi ini, masih percaya juga lah dengan Bawaslu yang memang ranahnya ya untuk masalah pemilu maupun kecurangan sendiri. Jadi intinya masih percaya KPU sama Bawaslu nggak di proses pemilu kali ini? Terima kasih. Ya, saya jawab. Saya tidak bisa percaya atau tidak percaya. Jadi percaya tidak percaya bukan karena Bawaslu-nya, bukan karena KPU-nya, bukan karena Timnas Aminnya. Percaya tidak percaya, saya percaya kepada data yang benar. Entah itu datang dari Timnas Amin atau datang dari KPU. Dan saya tidak percaya kepada data yang tidak benar. Datangnya dari manapun. Jadi kalau saya tim IT Timnas menyampaikan data yang tidak benar kepada saya tidak percaya. Walaupun datang dari dalam. Tapi kalau datang dari luar dan itu benar, tentu tidak percaya. Jadi bukan soal sumber informasinya, tapi isi informasinya. Nah, tugas KPU kalau ada keraguan adalah meyakinkan kita, membuktikan kita bahwa data itu benar. Begitu data itu sudah diuji benar, kita harus percaya. Jadi kita tidak sentimen kepada lembaganya, tapi kita lebih kepada isi datanya. Kita juga percaya dengan bank kan, tapi kalau tiba-tiba uang kita hilang separuh, apa harus dipaksa percaya dengan bank? Enggak. Ini kan tergantung case-nya ya. Nah sebetulnya ini tugas KPU adalah membuat semua pihak percaya. Tidak hanya peserta pemilu, partai politik dan pilpres, KPS ya, tapi publik juga harus percaya. Itu tugas KPU. Nggak bisa tugas kami yang meyakinkan supaya percaya ini ya, nggak bisa. Mereka yang wajib memberikan penjelasan, menunjukkan itu. Sebetulnya gampang. Kita sudah kasih jalan keluar. Semua peserta pemilu melakukan kunjungan dan mengusulkan tim audit teknologi, tim audit digital ya. Nanti begitu tim audit yang profesional tentunya, atau ya kan banyak profesional. Begitu tim yang profesional bilang Pak sudah kami periksa, kerusakan sudah diperbaiki, kekeliruan sudah diperbaiki, dan sekarang clear. Dan harus pihak ketiga yang bicara, nggak bisa KPU juga nggak bisa. Ini sebetulnya kita lebih kepada bagaimana menjaga agar hasil pemilu kita dipercaya oleh publik. Nggak ada gunanya ada hasil kalau tidak dipercaya, maka legitimasi kepada yang terpilih pun akan luntur. Kira-kira begitu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Pak Tom atau Mas Brak? Oke, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Kita sudahi pelajaran atas pemilu 2024 pada siang hari ini. Makan bakwan di depan KPU. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Godi, sekarang ada warnanya loh. Baju Koko Habaib.